Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe channel ini. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah menonton video tips lulus seleksi Nusantara Sehat dan reward dari alumni Nusantara Sehat. Hari ini aku kembali akan sharing lagi ke kalian tentang 10 pertanyaan yang paling sering kalian tanyakan untuk rekrutmen Nusantara Sehat. Sering sekali saya mendapatkan pertanyaan, Kak gimana sih cara ngerjain esai gitu. Nah, untuk mengisi esai ini sendiri, teman-teman terlebih dahulu harus memahami pertanyaannya dan baca serta teliti dengan baik-baik. Setelah teman-teman baca dan pahami, teman-teman boleh mulai oret-oret dulu di buku kira-kira apa ya jawaban yang cocok untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, untuk jawabannya sendiri, teman-teman usahakan harus padat dan berisi. Panjang pendeknya itu terserah teman-teman, tapi ketika terlalu panjang, pihak rekrutmen akan sedikit malas untuk membaca. Jadi teman-teman usahakan singkat, padat, namun jelas. Biasanya juga akan ada rentang kata yang diberikan atau batasan kata yang diberikan, yaitu kurang lebih sekitar 500 kata atau lebih. Nah, itu juga teman-teman perhatikan supaya pada saat meng-apply esainya sendiri tidak ada kesalahan. Bahkan juga teman-teman tidak perlu capek-capek lagi untuk mengetik ulang. Nah, untuk beberapa pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang sering diajukan. Yang pertama yaitu, apa motivasi Anda gitu. Nah, untuk motivasi kan balik ke diri kita masing-masing ya. Kira-kira motivasi teman-teman untuk ikut NS apa? Misalnya untuk mengabdi atau untuk melayani sesama gitu kan. Sebagai profesinya masing-masing, aku pengen nih jadi orang yang berguna gitu kan. Atau hanya untuk nyari pengalaman dan lain-lain. Jadi itu motivasi teman-teman bisa susun katanya dengan baik. Apa yang kira-kira menjadi keinginan terbesar teman-teman? Apa sih yang bikin teman-teman tuh pengen banget gabung di Nusantara Sehat? Kemudian ada juga pertanyaan tentang prestasi terbesar atau tantangan terbesar. Nah, ini juga kembali ke diri teman-teman masing-masing, karena yang tahu prestasi dan tantangan selama teman-teman hidup itu adalah teman-teman sendiri. Nah, jadi kalau ditanya prestasi ya tunjukin apa kira-kira prestasi yang sudah pernah teman-teman berikan, baik itu di tempat kuliah dulu atau sekarang sudah bekerja, misalnya udah pernah kerja. Jadi teman-teman tunjukin prestasinya apa-apa aja. Nah, untuk tantangan terbesar ini juga kira-kira apa kesulitan yang paling teman-teman hadapi gitu, yang paling pernah teman-teman rasakan ketika kuliah atau kerja. Nah, itu teman-teman pilih salah satu, boleh tentang kuliah atau kerja. Dan teman-teman jelaskan juga dengan kata-kata yang baik. Misal tantangan terbesarnya waktu ngerjain KTI atau skripsi. Nah, di situ teman-teman jelaskan gitu, kenapa sih itu bisa menjadi tantangan terbesar. Kemudian kasih juga di bawahnya kata-kata positif bahwa ketika itu menjadi tantangan terbesar, saya tidak menyerah gitu. Kita tunjukkan bahwa ketika ada masalah atau ada tantangan, kita menghadapinya, kita menyelesaikannya gitu. Nggak hanya cuman menjelaskan ini loh tantangan saya ini, tapi kita tidak memberikan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita hadapi ketika menyelesaikan permasalahan atau tantangan tersebut. Jadi nanti pihak rekrutmennya kan bisa menilai gitu ya kan, oh ternyata di balik tantangan terbesar yang dia hadapi, dia bisa kok gitu menghadapi dan menjalani masalahnya atau tantangan terbesarnya. Gitu ya teman-teman, usahakan pakai kata-kata yang bagus, kata-katanya yang kreatif, yang nggak usah alay juga, maksudnya nggak usah pakai majas hiperbola atau apa gitu. Tetaplah pakai bahasa Indonesia yang baik, namun cukup dimengerti oleh pihak rekrutmen. Kedua, jawabannya tidak bisa karena STR adalah syarat paling inti dalam pendaftaran Nusantara Sehat ini sendiri. Sekalipun mungkin teman-teman saat ini lagi proses pembuatan STR dan belum jadi, bisa kok kita buat surat permohonan gitu ya kan, surat sedang diurus gitu STR-nya. Namun untuk saat ini rekrutmen Nusantara Sehat tidak menerima STR dalam bentuk surat permohonan yang sedang diproses, tapi memang benar dalam bentuk STR asli karena nantinya teman-teman akan diminta untuk menyerahkan berkas fisik gitu. Jadi sayang sekali untuk teman-teman yang belum punya STR atau yang sedang proses atau mungkin juga STR-nya sudah kadaluarsa dan tidak aktif, sayang sekali tidak bisa mengikuti pendaftaran Nusantara Sehat. Nah, itu sama aja kok kayak ngelamar kerja pada umumnya. Jadi teman-teman kalau bisa beli buku TPA, kalau enggak juga nggak apa-apa pinjam sama teman, belajar juga, download di internet juga sudah banyak. Kayak TPA itu bisa pelajari sinonim anonim, kemudian matematika dasar, aljabar, terus pelajari juga tentang tes kepribadian, kemudian tes koran, mulai belajar ngitung-ngitung lah ya tes koran dari sekarang, karena
tes koran itu juga lumayan ribet loh, lumayan susah, nguras energi dan tenaga banget ketika kita menjalaninya. Kemudian tes drawing tree sama person, yaitu menggambar pohon sama orang. Teman-teman juga udah boleh mulai latihan-latihan dari sekarang, karena sebentar lagi mungkin ketika teman-teman sudah daftar, teman-teman akan dipanggil tes. Jadi untuk menggambar pohon, untuk menggambar orang, nggak mesti harus bagus, tapi terbentuk lah gitu, ini gambar pohon, ini gambar orang gitu-gitu. Jadi teman-teman pelajarilah tes psikotes. Tes warteg juga kemarin ada kalau nggak salah, jadi pelajari aja gambar 8 kotak. Nah di 8 kotak itu teman-teman bisa gambar sesuai dengan pola yang sudah terbentuk. Ya pokoknya teman-teman pelajari ya buku-buku TPA mulai dari sekarang, karena itu adalah tes yang paling sulit dan itu juga penentu gitu untuk teman-teman bisa masuk di Nusantara Sehat atau enggak. FGD ini sebenarnya aku udah ngasih review singkatnya di video sebelumnya yang tips lulus seleksi. Jadi di FGD ini intinya diskusi kelompok lah gitu. Selama kuliah tentu kita sering dong diskusi kelompok ya. Nah selama diskusi kelompok ini teman-teman diminta untuk menjadi peserta yang aktif baik secara mendengar maupun dalam menyelesaikan masalah gitu. Nah saran saya sih selama tips FGD nggak usah terlalu aktif banget gitu. Jangan menjadi orang yang terus ngomong gitu, sementara kan kita dalam kelompok. Jadi dalam kelompok itu usahakan kita jadi pembuka suatu diskusi, atau kalau nggak bisa jadi pembuka, kita bisa jadi penutup gitu. Nah, kemudian kita juga selama diskusi berikanlah kata-kata positif gitu, apresiasi ke teman-teman yang sudah memberikan jawaban-jawabannya selama diskusi kelompok. Jangan kita bantah sekalipun itu salah ya, misalnya jawaban teman kita salah gitu. Kita nggak boleh bantah dengan kata-kata negatif, tapi kita tetap apresiasi, kemudian kita coba untuk mengarahkan jawaban teman-temannya itu ke jawaban yang benar gitu. Dan untuk memecahkan kasus ini tentu harus punya pola pikir yang panjang, harus banyak membaca juga mulai dari sekarang gitu. Karena ketika tes nggak mungkin dong kita open book, nggak ada buka handphone juga. Jadi benar-benar dari pemikiran kita, penalaran kita, mereka melihat bisa nggak sih anak ini untuk memecahkan kasus gitu. Untuk pelaksanaan tes sendiri biasanya ada tersebar di seluruh Indonesia. Kerjasamanya Kemenkes itu biasanya dengan kampus Poltekkes Kemenkes. Nah itu biasanya ada di seluruh Indonesia, teman-teman gak usah khawatir. Tentu di daerah teman-teman ada dong kampus Poltekkes, karena Poltekkes ini ada di seluruh Indonesia. Kalau di zaman aku dulu, waktu di tahun 2016, karena aku kebetulan sudah alumni, jadi tahun lalu itu hanya ada beberapa Poltekkes, nggak sebanyak yang sekarang tempat pelaksanaan tesnya. Kemudian kita juga terbatas ya kan, maksudnya dengan kondisi keuangan kita harus pergi keluar kota, harus ya mengeluarkan ongkos lah gitu untuk menjalani tes psikotes. Tapi nggak apa-apa teman-teman, usahakan dan perjuangkanlah bagaimana caranya supaya bisa tes gitu. Karena kesempatan tes ini nggak datang 2 kali, dan ini adalah jalan Tuhan juga untuk membuat kamu berguna untuk bangsa dan negara, karena kamu pengen banget ikut di Nusantara Sehat ya kan. Jadi nggak apa-apa berkorban, mengeluarkan uang ongkos untuk pergi menjalani tes. Tapi kalau sudah ada di tempat-tempat yang terdekat dengan kondisi perumahan kamu atau di domisili kamu, ya nggak apa-apa, kamu bersyukur bisa menjalani tes tanpa harus ngeluarin uang yang banyak gitu. Nah uang ini sendiri akan diganti kok dengan gaji kamu ketika kamu sudah lulus di Nusantara Sehat. Jadi nggak usah khawatir, yang penting kita udah niat dan berusaha, nanti Tuhan pasti kasih yang terbaik buat kita. Melaksanakan kegiatan bela negara atau biasa kita sebut diklat lah ya untuk bahasanya yang enak gitu. Jadi bela negara ini teman-teman akan dididik secara ketentaraan selama kurang lebih 1-2 minggu kalau yang terbaru. Kalau zaman kami dulu 1 bulan penuh. Jadi kami harus disiplin, pokoknya bangun subuh, olahraga, ngerjain segala aktivitas, kemudian cinta tanah air, ikut upacara, bla bla bla, semuanya pokoknya yang berhubungan dengan bela negara, cinta tanah air. Dan itu sebenarnya 1 bulan yang aku rasakan waktu bela negara itu kadang buat jengkel juga ya kan. Nah, di situ kita diminta untuk disiplin, harus bangun pagi, kemudian harus taat jadwal dan lain-lain. Nah itu yang membuat aku awalnya menjadi frustasi, tapi ternyata setelah dijalani sebulan penuh ada banyak pengalaman dan pelajaran yang diambil setelah bela negara. Kalau untuk yang terbaru sekarang bela negaranya hanya 1-2 minggu, dan itu pun
enggak di Pusdikes. Kalau kami kemarin di Pusdikes, tapi kalau sekarang itu di BPK Ciloto. Nah, itu nanti teman-teman akan pusdik atau diklat di sana. Atau bisa juga ada di BPK lain, nggak cuma di Ciloto aja. Jadi ya itu jawabannya, ada. Kerjanya, aduh ini standar banget ya pertanyaannya, tapi masih banyak kok yang nanya gitu. Masa kerjanya 2 tahun ya teman-teman, 2 tahun penuh. Kita menjalani masa kerja kita sebagai tenaga kesehatan di Nusantara Sehat. Akan bagian kita sesuai dengan profesi kita masing-masing. Kalau dokter yang ngerjain pasien, kalau perawat yang ngerawat pasien, kalau bidan nolongin persalinan, ngurusin segala tetek bengek KIA dan gizi dan lain-lain, farmasi di obat, semuanya pokoknya sesuai dengan profesi kalian masing-masing. Kemenkes ini sendiri memberikan kita atau anak-anak NS ke puskesmas-puskesmas ini adalah untuk memberikan suatu inovasi. Jadi dari kita sendiri akan ada program yang kita buat khusus untuk anak-anak NS yang ada di puskesmas itu. Kita harus membuat program inovasi dari diri kita sendiri gitu, sesuai dengan RUK dari puskesmasnya. Nanti teman-teman akan diajari bagaimana cara membuat RUK, kemudian RUK itu rancangan programnya puskesmas ya. Jadi teman-teman akan ditambahkan program apa yang teman-teman berikan gitu, kayak program inovasi misal lomba balita sehat atau sikat gigi ceria, cuci tangan pakai sabun dan lain-lain. Pokoknya program-program inovasi yang tidak ada atau tidak dibuat oleh puskesmas. Jadi teman-teman akan diminta untuk melakukan program-program tersebut sehingga puskesmasnya jadi lebih asik gitu, lebih kreatif dari sebelumnya. Nah, kemudian di pekerjaan ini juga teman-teman akan diminta oleh Kemenkes untuk membuat laporan gitu. Jadi kita selama bekerja itu tentu harus ada laporan dong, nggak mungkin nggak ada laporan selama kita kerja. Nah itu kalau di NS Team, NS Team maupun individu akan memberikan laporan sekitar 3 bulan sekali. Jadi per triwulan kita akan memberikan laporan apa-apa saja yang sudah kita kerjakan dalam bentuk soft file gitu. Kita buat, kita ketik, lalu kita kirimkan ke pihak Kemenkes. Nanti Kemenkes biasanya akan kasih email untuk kita kirim laporannya ke sana. Jadi setiap 3 bulan sekali kita akan kirim laporan. Kemudian kita juga punya tanggung jawab untuk membuat laporan di puskesmas yang sudah kita tempati. Nah, untuk hari libur, teman-teman ini tergantung ya dengan puskesmas. Kalau Kemenkesnya sendiri memberikan kita cuti tahunan kurang lebih sekitar 12 hari. Namun itu kembali ke puskesmas masing-masing. Apakah puskesmasnya memberikan izin teman-teman untuk libur atau tidak. Namun kalau biasanya ya puskesmas itu liburnya kan kalau tanggal merah tetap libur. Biasanya juga hari-hari raya atau hari-hari besar itu juga libur. Jadi teman-teman bisa manfaatkan waktu libur di sana. Tentu ini bukan menjadi patokan kita dalam bekerja ya, karena memang kita butuh hari libur, tapi menurut saya mengabdilah dengan setulus hati, libur itu akan menjadi bonus kok untuk kalian. Kemudian selama selama bekerja di Nusantara Sehat boleh nikah nggak? Boleh, tentu boleh dong. Kemenkes nggak mungkin menghambat kita untuk menikah, karena menikah itu adalah suatu kewajiban kita juga. Jadi teman-teman nggak usah takut. Nah, reward setelah NS ini aku udah bahas di videoku sebelumnya, jadi teman-teman boleh klik, nanti aku kasih di atas ini, teman-teman boleh nonton di sana apa-apa saja penghargaan dan hadiah yang Kemenkes berikan kepada kita setelah kita menjadi alumni. Ini pertanyaan bonus, teman-teman banyak yang nanya gaji ke aku. Sebenarnya gaji ini sesuatu hal yang sensitif, baik itu dibahas di sosial media maupun di video ini, tapi aku akan kasih sedikit gambaran. Untuk gajinya sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Jadi D3, D4, S1, S1 profesi, S2 itu semua gajinya berbeda. Kemudian tergantung juga dengan daerah kamu. Nanti kamu dapatnya daerah terpencil atau sangat terpencil. Biasanya yang lebih gede itu di sangat terpencil. Kalau daerah terpencil mengikuti UMR-nya kota. Kalau sangat terpencil ya ngikutin UMR juga, tapi lebih besar gitu gajinya karena dia kan di sangat terpencil. Jadi untuk kualifikasi gajinya ini sendiri untuk D3 kisarannya sekitar 4-6 juta. Kalau D4 dan S1 yang biasa ya nggak pakai profesi itu sekitar 7-8 ya sekitar itu. Kalau S1 mungkin sekitar 9, S1 profesi ya 9 ke atas lah gitu. Nah kalau untuk dokter ya teman-teman tahu sendiri lah ya kalau dokter biasanya memang gajinya udah besar.
Ya sekitar 10 ke atas. Nah, tapi teman-teman, gaji yang sudah saya sebutkan tadi sewaktu-waktu bisa berubah ya. Kemudian kita juga jangan patokannya pekerjaan itu gaji. Ya memang munafik lah ya kalau kita bilang kita kerja nggak pengen uang gitu. Tapi saya mengajak teman-teman untuk memberi diri, mempergunakan profesi kita untuk melayani sesama, kemudian kita jadi berkat juga untuk orang lain, tidak memandang gaji. Nanti gaji itu akan diberikan seperti hadiah aja gitu, bonus dari pekerjaan yang sudah kamu lakukan. Jadi patokannya, kecil banget nih gaji gitu ya kan. Patokannya jangan ke situ, tapi ketika kita memberi diri untuk berguna bagi orang lain, itu udah jadi tabungan kita gitu nanti ketika kita sudah mau meninggalkan dunia ini. Dan kebetulan juga kalau teman-teman sudah diizinkan dan diberikan kesempatan untuk gabung di Nusantara Sehat, itu udah luar biasa banget loh, karena pengalaman Nusantara Sehat ini jauh berbeda dengan pengalaman-pengalaman kita yang kerja di kota atau di rumah sakit. Bukan berarti mereka nggak enak ya, bukan berarti mereka yang kerja di kota itu nggak bagus gitu, tapi pengalaman di daerah terpencil itu sangat luar biasa loh teman-teman, membangun baik dari segi karakter kamu, baik dari segi kehidupan kamu pun bisa mengubah pola pandang kamu yang dulu gitu. Kamu bisa berbaur dengan masyarakat di daerah terpencil itu kayak mana. Mereka masih kudet, masih kurang informasi. Disitulah kamu diajarkan untuk bersosialisasi. Karena waktu itu aku secara khusus di Papua selama 2 tahun itu benar-benar gak ada sinyal kan. Sinyalnya hanya ada sinyal SMS dan telepon, itu pun masih putus-putus dan terbatas jangka waktunya, nggak 24 jam. Nah di sana jarang sekali gitu kita mainkan handphone selama 2 tahun di sana. Kita berbaur dengan masyarakat dan itu indahnya menjadi tim Nusantara Sehat. Betapa senangnya gitu kita berbaur di zaman milenial yang nggak bisa lepas dari handphone ini. Kita bisa bersosialisasi lagi dan kita benar-benar dihargai sebagai tenaga medis di sana. Ya tergantung dari kita sendiri juga ya pembawaannya gimana. Kalau kita niatnya udah baik tentu akan ada respon yang positif juga dari masyarakat. Dan itu membuat gimana ya, dibanding gaji itu kita dihargai itu luar biasa loh gitu. Itu kalau menurut saya ya, tapi saya yakin dan percaya juga teman-teman akan merasakan apa yang saya rasakan ketika teman-teman sudah ditempatkan di tempat-tempat puskesmas yang dari Kemenkes ini. Oke teman-teman, itu tadi 10 pertanyaan yang paling sering kalian tanyakan untuk bergabung di Nusantara Sehat. Semoga jawaban-jawaban dari aku bisa membantu kalian ya. Untuk teman-teman yang sekarang sedang berlomba-lomba dalam mendaftar dan untuk bergabung di Nusantara Sehat karena kebetulan lagi open recruitment, aku ucapkan selamat mencoba dan selamat berjuang. Kalian pasti bisa, optimis, semangat terus, jangan lupa belajar. Indonesia butuh kalian untuk menyehatkan dirinya. Ayo kita beri yang terbaik dari diri kita sesuai dengan profesi kita masing-masing untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya.